nggak usahlah pakai cadar kalau di sini, di sini. Jangan disamakan dengan Timur Tengah, karena di sini umumnya cadar itu justru dipakai oleh oleh teroris. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk senantiasa menemani Ustadz Munirul Hafid. Oke, Ustadz Munirul Hafid adalah Ketua LBM Lembaga Basu Masail Kecamatan Kesamben. NO, Kecamatan Kesamben. Juga aktivis Basu Masail Kabupaten Kabupaten Blitar. Dan juga penyuluh agama Kecamatan Kesamben. Ustadz, ini yang saya mau tanyakan adalah seputar sesuatu hal yang sudah sering saya lihat. Itu menjadi fenomena yang perlu saya ketahui dan juga masyarakat umumnya ketahui. Sebenarnya hukum jilbab itu seperti apa? Bagaimana batas-batasannya, dari mana? Apakah yang dibenarkan itu yang pakai pakai cadar atau yang seperti apa? Kita perlu penjelasan, pencerahan. Kalau cadar itu niqab, Arabnya. Jilbab, kalau jilbab itu sesuatu yang semacam rida atau selendang, yang diletakkan di atas khimar. Khimar itu sesuatu yang menutupi kepala. Jadi harus dibedakan antara jilbab, khimar, niqab, burqah ya. Kalau songkok. Songkok ya juga itu. Songkok. Harus dibedakan. Jadi terlebih dahulu kalau pertanyaannya seperti itu, pertama akan saya jelaskan apa itu jilbab, apa itu khimar, apa itu niqab. Dan kalau jilbab sebagaimana dalam kamus-kamus, juga dalam kitab-kitab tafsir dan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini dijelaskan kalau jilbab itu sesuatu atau kain yang diletakkan di atas khimar terus ngelembreh sampai yang menutupi seluruh tubuh. Atau kalau saya menggambarkan itu mungkin lebih lebih tepatnya itu semacam komis atau gamis yang sampai kepalanya itu, gamis yang sampai ke kepala itu. Mungkin seperti itu jilbab. Jilbab yang dimaksud zaman dulu itu mungkin seperti itu. Ya. Karena artinya seperti itu, jadi diletakkan di atas khimar. Kalau khimar itu sebatas kain yang menutupi kepala. Menutupi kepala, mungkin kalau sekarang bahasanya kasah. Terus kalau niqab itu sesuatu yang menutupi wajah. Itu niqab. Berarti kalau sekarang lebih identik dengan cadar. Dengan cadar. Terus malah ada burqah. Kalau burqah itu ya seperti niqab tapi kepalanya tertutup, matanya tertutup semua. Itulah perbedaan antara jilbab, khimar, niqab, burqah dan yang lain-lain itu. Terus kalau yang ditanyakan tentang bagaimana hukum berjilbab bagi muslimah. Berjilbab yang jenengan maksud itu berjilbab yang cuma menutupi menutupi kepala atau sekaligus menutupi wajah ya Mas? Enggak, begini, artinya saya itu melihat banyak sekali orang yang berjilbab atau berhijab itu tidak seperti orang berhijab. Tidak seperti orang berjilbab, artinya benar pakai jilbab, cuma sampai pundak, tidak menutupi dadanya, tidak menutupi muka. Oh, itu berarti nanti bahasanya juga sendiri nih. Itu berarti bahasanya tentang rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Itu jilbab tapi telanjang ya. Ya nanti mungkin setelah ini saya jelaskan. Jadi pertama saya jelaskan dulu tentang bagaimana hukum memakai jilbab. Ngoten nggih? Tentang nggih. Nah, sebelum kita bicara tentang hukumnya berjilbab itu bagaimana,
terlebih dahulu saya sampaikan tentang batasan-batasan sesuatu atau bagian tubuh dari perempuan yang wajib ditutup. Jadi masalah aurat atau aurat. Aurat itu kalau dalam kitab-kitab fikih itu dibagi menjadi dua, ada aurat fi shalah, ada khorijah shalah, di luar shalah. Kalau fi shalah itu berarti ya ma yajibu asatru. Jadi sesuatu yang wajib ditutupi. Itu sudah jelas sudah jelas. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kalau laki-laki ma baina surah warubah, jadi sesuatu di antara pusat dan lutut itu yang wajib ditutup pada waktu sholat. Sekarang aurat perempuan di luar sholat, artinya di luar sholat itu aurat ketika bergaul dengan ajanib atau laki-laki lain itu mana batasannya atau mana yang wajib ditutup. Kalau dalam kitab Al-Bajuri aurat di luar sholat itu dikatakan definisinya adalah ma yahrumu an-nadhru ilaihi, jadi sesuatu yang haram dilihat. Jadi beda, kalau di dalam sholat itu ma yajibu asatru. Kalau di luar sholat sesuatu yang sesuatu yang haram untuk dilihat. Nah sekarang fokus. Saya bicara spesifik masalah aurat di luar sholat. Kembali lagi seperti yang dulu masalah bekecot, ini memang masalah yang khilafiyah itu para ulama terjadi perbedaan pendapat karena nggak ada dalil dari Al-Quran atau Al-Hadis yang menjelaskan secara tegas, oh wajah aurat, tangan aurat, nggak ada seperti itu. Ini cuma di dalam Al-Quran itu cuma menjelaskan menjelaskan yang bersifat umum yang multitafsir. Jadi muaranya para ulama ini timbul pendapat yang macam-macam itu berangkatnya itu hanya dari firman Allah surah An-Nur. Surah An-Nur ayat berapa saya lupa. Ya mungkin nanti jenengan cari. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi intine dari lafadz wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi para perempuan mukminat itu jangan menampakkan perhiasannya kecuali memang sesuatu yang tampak, artinya sesuatu yang biasanya tampak dari kata-kata sesuatu yang biasanya tampak. Katakannya hanya seperti itu, nggak menjelaskan itu wajah, tangan atau apa, nggak menjelaskan. Ini para ulama sehingga muncullah berbagai pendapat sehingga dari 4 mazhab itu macam-macam. Kalau dijelaskan satu-satu niku banyak sekali. Bahkan ada niku pendapat yang rada nyeleneh itu rambut itu bukan aurat. Itu ada dalam tafsir Ibnu Ashur itu Tapi saya artinya kurang tahu itu mazhab siapa atau karena dalam tafsir itu hanya dikatakan menurut ulama. Jadi mufassirnya hanya mengatakan menurut ulama. Lah ini kalau menurut saya ini sulit dipertanggungjawabkan gitu lagi. Tapi ada rambut itu bukan termasuk aurat. Ya mungkin Mbak Najwa Shihab nih kalau kan itu nggak menutup pakai kerudung mungkin pakai dasar itu atau mungkin pakai ijtihadnya bapaknya sendiri yang mufasir yang nggak bisa yang diakui mungkin seperti itu saya nggak tahu, tapi saya nggak membahas yang sejauh itulah. Sekarang yang saya bahas yang menurut ulama-ulama yang jelas-jelas dari dulu sampai sekarang niku bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa diikuti. Nah itu ulama-ulama seperti itu yang bagaimana yang menurut konsensus para ulama itu yang diakui internasional niku 4 mazhab gitu loh 4 mazhab. Di sini saya katakan saya sampaikan langsung mawon produk jadinya para ulama itu begini. Jadi ikhtalafal ulama fima yubahu lil mar'ah kasfuhu amamar rajul al ajanib. Jadi para ulama berbeda pendapat
mengenai anggota tubuh wanita yang boleh dibuka di hadapan laki-laki lain. Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam salah satu riwayatnya, berarti mazhab Syafi'iyah ada 2 pendapat. Syafi'iyah sendiri ada 2 pendapat. Menurut pendapat yang pertama dan pendapat Hanabilah mengatakan bahwa seluruh badannya perempuan itu aurat. Sampai wajah pun juga aurat, telapak tangan juga aurat. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, berarti pendapat kedua nih mazhab Syafi'i ya. Dan yang dibuat fatwa oleh mazhab Maliki, menurut beliau seluruh badan wanita merdeka itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Di sini dikatakan dalam kitab fikih Madzhabul Arba'ah, fayubahu lil mar'ah kasfu wajiha wa kaffaiha fit turuqat wa amama rajul al ajanib walakinnahum qayyadu hadzal ibahah bi syarti amnil fitnah. Maka diperbolehkan bagi wanita itu membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya di jalan-jalan dan di depan laki-laki lain, akan tetapi dengan catatan aman dari fitnah. Nah, dengan catatan aman dari fitnah atau tidak takut fitnah. Fitnah itu ya menimbulkan sesuatu yang tidak enak. Misalkan Gus Irul nyawang itu ada perasaan hasrat yang menggelora gitu ya. Nah, ketika ada wanita tahu wah Mas Irul itu rada nyamari. Ah ngoten ya. Dalam arti seperti itu gitu. Jadi contoh ya, contoh. Ya atau siapa gitu ya. Berarti kan khawatir ya, dia khawatir seperti itu ya dia wajib menutup. Kalau khawatir fitnah ini semua mazhab niku ittifaq wajib menutup. Tapi kalau mazhab Hanafi niki dan sebagian Syafi'i niku boleh membuka dengan catatan aman dari fitnah. Artinya tidak dikhawatirkan terjadi tidak dikhawatirkan gitu loh. Orang-orang yang melihat itu otaknya itu mesum gitu loh, nggak khawatir seperti itu. Ya, tergantung orangnya sendiri. Dan itu juga iya tergantung laki-lakinya juga ya. Itu seputar perbedaan pendapat masalah batasan aurat itu mana saja. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau menurut pendapat sebagian ya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah niku seluruh badan itu memang aurat. Tapi kalau menurut pendapat Syafi'iyah yang kedua dan pendapat Hanafiyah dan yang dibuat fatwa oleh Malikiyah niki seluruh badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kan ya sudah beres. Artinya ketika itu di sini juga dikatakan ya, wajah telapak tangan bukan aurat dan boleh dibuka ya, menurut pendapat yang ini ya. Ya kan nggak masalah. Artinya nggak masalah itu kita nggak boleh terus menghukumi artinya terus ini kan fenomena yang lagi nggak tepat nggak bagus kan banyak sekali kenyataannya itu gini loh, yang sudah pakaian berukut sudah bahkan mau bercadar itu itu terlalu menganggap jelek atau terlalu merasa benar. paling benar dan menghakimi orang lain bahwa kamu itu wanita itu nggak boleh kalau seperti itu. Nyatanya dalam fikih sendiri itu para ulama orang yang jelas alimnya saja itu pendapatnya sedemikian rupa bahkan ada yang memperbolehkan. Nah kita orang-orang yang bodoh kok beraninya gampang-gampang menghukumi gitu kan ya nggak baik. Biasanya justru yang gampang kaku gampang menghukum itu biasanya memang yang ilmunya itu masih cetek kadang ya. Ilmunya masih cetek itu justru gampang terlalu menghukumi orang lain, terlalu menjelekkan orang lain dan menganggap kita itu paling suci. Itu nggak boleh. Dan demikian pula yang belum bisa berjilbab atau yang masih terbuka, ya jangan ngelok-ngelok nih atau itu pakaiannya sudah berukut tapi nyatanya akhlaknya masih gini ya nggak boleh seperti itu Kalau seperti itu namanya itu menentang ayat Kalau ayat kan jelas kalau ayat kan jelas wala yubdina zinatahuna illa ma dzahara. Itu nggak boleh seperti itu
Jadi ya kita biasa-biasa saja lah, artinya kalau ada dasarnya dan memang itu memang ya sudah didahulukan oleh para ulama mazhab, ya dipakai ya dipakai. Tapi kalau ya dipakai nggak apa-apa, tapi tanpa menyalahkan orang lain gitu loh. Kalau itu enak hidup ini. Biasanya yang tuh gampang jadi apa itu, gampang ngelek-ngelek dan sebagainya itu yang memang cetek ya. Kalau ilmunya sudah tinggi, sudah paham agama betul, tidak mudah untuk menghakimi orang lain ya. Karena memang jelas kemarin sudah saya sampaikan, la yungkaru al mukhtalafeh wa innama yungkaru al mujma'aleh. Jadi sesuatu yang masih diperselisihkan masalah hukumnya para ulama ini tidak boleh diingkari. Artinya tidak boleh kita serta-merta terus amar ma'ruf nahi mungkar, enggak boleh, itu haram, enggak boleh. Yang boleh diingkari hanya yang mujma'aleh. Mujma'aleh sudah disepakati keharamannya, seperti minum khamr, mencuri, itu kan jelas. Itulah masalah napa hukum aurat. Jadi kalau kita konsisten ngikuti mazhab Syafi'i yang satu loh ya. Berarti di situ mengatakan wajah itu aurat, jelas kita wajib menutup wajah ketika di depan ajanib atau laki-laki lain. Tapi sekarang kita jujur pakai cadar, pakai masker. Bentar ya. Nah terus tapi kita diperkenankan ya. Mazhab 4 itu boleh diikuti semuanya, salah satunya boleh. Kita diperkenankan mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan di situ boleh membuka wajah ya. Itu boleh, berarti ketika enggak memakai penutup wajah, mengikuti mazhab Hanafi itu ya enggak apa-apa. Jadi ketika kita meyakini yang saya mengikuti Hanafi saja karena di Indonesia kan ya seperti ini, memang sudah tradisi ini kalau pakai cadar itu masih, bahkan justru nyuwun sewu kalau di Indonesia kalau pakai cadar yang seperti itulah, cadar yang seperti itu, yang seperti dipakai oleh kaum intoleran pokoknya yang modenya seperti itu loh ya. Iya, paham. Itu memang menimbulkan asumsi atau kesan teroris atau gitu. Jadi kalau kita ingin menghindar dari persangkaan seperti itu ya nggak apa-apalah kita mengikuti mazhab Hanafi yang seperti ini. Jadi dibuka wajahnya nggak apa-apa, cuma ya nanti kalau jelas-jelas melihat ada laki-laki yang melihat kita dan laki-laki itu nampaknya kok pandangan matanya itu kok aneh. Pandangan mata itu bisa dibaca loh ya kalau kita teliti. Pandangan mata mesum dan pandangan mata yang itu bisa pandangan mata yang ngono itu langsung wajib ditutup gitu. Tapi menutup nggak harus dengan cadar. Menutup nggak harus dengan cadar. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ulama Syafi'iyah sebagian mengatakan aurat dan wajah dan telapak tangan itu aurat, wajib ditutup. Ulama Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah dan sebagian Malikiyah mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat sehingga tidak wajib ditutup. Namun kesemuanya sepakat bila ada mengkhawatirkan fitnah niku wajib ditutup. Adapun cara penutupannya itu enggak harus memakai cadar. Enggak harus memakai cadar ya. Tidak harus cadar. Enggak harus cadar ya, boleh dengan jilbab atau dengan khimar atau dengan kain apa gitu. Dan kalau di dalam tekstual ayat Al-Qur'an itu justru enggak ada istilah niqab. Kalau dalam tekstual ayatnya niku yang ada istilah jalabib. Istilah jalabib. Jadi ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahima. Jadi niki Pak nisa'il mu'minin dan azwajun nabi itu disuruh untuk untuk yudnina, untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh ketika di hadapan laki-laki. Yang kedua ayatnya itu mengatakan itu
terusannya surah An-Nur itu wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha wal yadribna bi khumurihinna al-ayah. Kata-katanya khimar dan jalabib. Artinya saya nggak berani menafsiri sendiri, tapi kalau di dalam tafsir-tafsir itu dikatakan kalau jalabib ya seperti itu, kalau khimar ya seperti itu, kalau niqab ada di dalam teks ayatnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya ya kalau mengikuti pendapat yang wajib menutup niku nggih. Berarti napa? Ya ditutup tapi nggak harus dengan cadar. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ngapunten ya bisa jenengan nggak cocok atau bisa siapa saja nggak cocok ya. Ini juga saya pertama berdasarkan hasil Basul Masail MBCNO gabungan Kesamben, Welingi dan Selopuro. Nah, perlu diutarakan. Saya kan punya pancatan, punya referensi gitu loh ya. Yang di situ pas pada waktu itu tempatnya di kediaman atau di Masjid Darussalam di pondoknya Bunyai Khulaifah. Khulaifah itu loh. Ketua Muslimat PCNO, ketua apa? Pokoknya Bunyai Khulaifah ya sudah terkenal itu lah ya. Biasanya juga ngisi sini nah itu. Di sana tempatnya itu. Saya masih ingat dan saya juga panitia. Saya kan ketua LBM-nya Kesamben ya. Dan di situ diputuskan dan saya juga mengiyakan karena saya banyak sekali menimbang referensi ya. Akhirnya oleh audien, oleh semuanya itu disepakati. Jadi untuk menutup aurat niku boleh dengan apa saja. Bahkan menutup aurat dengan cadar nggih. Ngaten. Jadi menutup aurat dengan cadar yang bentuknya seperti itu loh. Seperti yang dipakai oleh teroris itu loh ya. Yang seperti itu pokok cadar yang seperti itu nggih. Yang seperti itu, yang modelnya seperti itu, seperti ninja itu diharamkan apabila dengan memakai seperti itu kita identik dengan teroris. Nah, gitu malah ya nggak baik lah gitu. Menurut saya juga setuju. Mengkhawatirkan terjadi asumsi yang nggak baik bagi orang lain. Tapi ini nggak bisa diterapkan di semua tempat. Jadi lain daerah niku juga lain. Itu referensinya itu pertama dari masalah itu loh. Ittaku mawadi'atuham, kalau dalam Ihya itu takutlah atau jauhilah tempat-tempat yang menimbulkan persangkaan nggak baik. Itu jauhilah. Di situ dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad itu pada waktu itu juga yaitu menjauhi mawadi'utuham, jadi sesuatu yang menimbulkan persangkaan yang enggak baik. Pada waktu itu beliau sedang bersama istrinya, bersama salah satu istrinya yang bernama Sofia. Nah pada waktu itu beliau berbincang-bincang mesra dengan istrinya kan, terus ndilalah ya di depan orang atau di luar lah, terus banyak ada orang lewat. Kanjeng Nabi itu saking masalah-masalah yang jelimet pun itu diperhatikan. Beliau terus memanggil orang tersebut. Cara Jawane ngeten, "Pak, ngapunten niki bojo kula." Nah, gitu. Itu kan dalam rangka Dalam rangka untuk ya itu loh, menghilangkan perasaan-perasaan orang yang melihat, wah, Nabi kok jagongan karo wong wedok karo cewek gitu. Ini kan penting sekali ya. Terus yang kedua referensinya itu mengambil ibarat nih kok hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Padahal ini kan hadis-hadis yang sering digaung-gaungkan oleh kaum intoleran. Padahal menurut saya nggak mendalam. Akhirnya sedikit-dikit itu tasabuh tapi digebyah-uyah. Nah ini juga nggak benar, ini menunjukkan ilmunya kurang tinggi juga. Sekarang kan lagi marah itu, apa-apa tasabuh, sampai pakai BH pun kan tasabuh kan. Nah kalau pakai BH tasabuh terus nggak boleh, serupa dengan, itu kan buatan orang Eropa ya, orang Nasrani. Bid'ah tasabuh itu, haram ya.
Kan ya lucu kan, ya, gondal-gandul gitu gimana itu ya. Itu terus apa itu ada pemean jemuran itu ya, jemuran yang seperti salib itu tasabuh. Lah kalau semuanya tasabuh ya ruwet ya. Enggak seperti itu ya. Jadi yang namanya tasabuh dangkal. Tasabuh itu gimana toh? Batasan-batasan yang enggak boleh ditasabuhi dalam kitab-kitab fikih niku diputerangkan di antaranya dalam kitab Majmu' Fatawi Warosail diterangkan bahwa contoh tasabuh bil kufar yang enggak boleh tasabuh dengan orang kafir itu adalah meniru tradisi atau gaya orang kafir yang memang menjadi ciri khas, menjadi khos apa itu ciri khas niku. Jadi menjadi ciri khasnya orang itu. Ciri khas itu ya sesuatu yang tradisi yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Jadi apa ya ikon. Jadi ikon. Ya itu pokoknya memakai kui ya kui wong kui kan gitu ya. Kalau yang seperti itu yang menjadi ciri khas itu memang tidak boleh ditasabuhi gitu. Contoh lagi tasabuh yang enggak boleh nggih. Tasabuh dengan perempuan juga enggak boleh. Perempuan tasabuh dengan laki-laki juga enggak boleh. Itu yang bagaimana yang menjadi ciri khasnya. Jadi perempuan memakai celana boleh apa enggak? Ya lihat dulu celana itu menjadi ciri khasnya laki-laki atau tidak. Kalau itu menjadi ciri khasnya laki-laki, enggak boleh. Dalam Bughyatul Mustarsyidin diterangkan seperti itu. Jadi yang menjadi khosoh menjadi ikone laki-laki apa, itu enggak boleh bagi perempuan meniru. Tapi kalau sesuatu tradisi itu sudah sifatnya umum, artinya tidak dimiliki oleh satu kelompok saja. Ya. Misalkan pakai celana biasa ini, pakai celana biasa ini, sekarang kan sudah mentradisi semuanya saja, bahkan Pak Kiai ya, pakai celana sudah biasa. Pak Kepala PBNU ya Pak Khalil Setakhuf sekarang ya. Ya Gus Yahya itu juga pakai celana, Pak Yai Said dan lain-lain para ulama banyak yang pakai celana. Itu berarti tradisi itu sudah umum artinya semuanya memiliki. Kalau dulu nggak boleh. Dulu zaman sebelum kemerdekaan itu nggak boleh. Islam di Indonesia nih dilarang memakai celana. Alasannya karena itu tradisi Londo, kan memang berangkatnya dari orang Barat, tapi beriring berjalannya zaman, la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Jadi berubahnya hukum itu tidak diingkari dengan sebab perubahan zaman. Nah sekarang sudah menjadi tradisi menyeluruh, akhirnya boleh. Sekarang kembali kepada tasabuh, tasabuh. Jadi saya kan masalah cadar. Jadi ya kalau kemarin diputuskan itu haram ketika identik dengan teroris. Gitu. Ya kalau mungkin saya pribadi kalau mungkin haram terlalu gimana ya wes gak usah lah gitu lah. Kalau saya mungkin nggak pakai bahasa haram lah, wes nggak usah lah pakai cadar. Kalau di sini. Jangan disamakan dengan Timur Tengah, karena di sini umumnya cadar itu justru dipakai oleh teroris. Seperti itu. Rumah saku ngono, nek ndi pokok bahkan nenek pondok pesantren kok pakai kuwi malah wong ya malah mikir arep ndene anake. Ngoten ta? Jadi bagaimana agar kita beda? Tanpa artinya auratnya tetap terjaga, berarti ya menutup tapi tidak memakai cadar. Kan bisa jadi ya kudung itu diginikan kan bisa jadi. Pokoknya beda. Nanti kan beda. Itu penak gini tani lah cara kula. Kula dhewe kalau melihat cadar yang modelnya seperti itulah hitam-hitam atau itu juga berpikir wah ini jangan-jangan gitu kan. Kan enggak apa-apa. Menimbulkan fitnah, menimbulkan suudon. Makanya ulama-ulama nahdliyin di pesantren mungkin saja ya itu dasarnya atau pola pikirnya kenapa kok nggak pakai cadar, mungkin kan untuk menjaga itulah. Jadi khasnya NU, khasnya Salafiyah, Nahdliyah itu ya tetap menutup aurat, cuma nggak memakai cadar. Dan kalaupun masih banyak yang membuka aurat, ya beliau-beliau niku justru ilmunya tinggi. Karena apa? Kan tahu pendapat berapa mazhab. Oh, beliau-beliau berarti mengikuti mazhab Hanafi.
Kenyataannya ngoten, kenyataannya kula nangen di Indonesia niku mazhabnya mayoritas Syafi'i tapi dalam hal aurat ya. Terutama yang NU loh, saya nggak ngerti NU tapi saya justru mengapresiasi bahwa NU itu luas gitu loh, pemikiran luas, memang mendalam keilmuannya. Jadi terutamanya NU itu justru nggak memakai cadar. Ya itu berarti kan mengikuti mazhab Hanafi. Ada dasarnya gitu loh. Gimana? Mbak Najwa Shihab leres. Kalau Mbak Najwa Shihab, kalau saya sendiri loh ya, saya sendiri saya belum menemukan, artinya ulama empat mazhab yang mengatakan rambut itu bukan aurat. Saya baru menemukan dalam tafsir Ibnu Ashur, tapi di situ pun dikatakan wakilah. Wakilah asa'ru bukan aurat. Lah itu pendapat dari ulama mana, mazhab mana saya juga nggak tahu. Saya nggak berani menyalahkan Najwa Shihab atau Pak Quraisy Shihab, kualat aku menyalahkan. Cuma kalau saya sendiri nggak berani kalau sampai merembet ke sampai rambut itu, saya sendiri nggak berani, gitu aja. Nggak usah jadi mungkin beliau juga ilmunya lebih tinggi. Ya gitu loh. Saya nggak berani mengatakan Pak Quraisy salah tegak. Cuma saya nggak berani memakai gitu. Gimana Mas? Nah gimana sampean ngedu karo Pak Quraisy ya kok mesti ae. Motor kan cuma kita mencari referensi aja dengan pandangan jenengan seperti itu. Gitu ya, ini laras yang apa yang jenengan katakan tadi, berarti beliau-beliau tadi menggunakan ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Ya mungkin saja gitulah kita husnudon. Kita kan husnudon. Yang jelas pesan saya gini, pesan saya itu ya silahkan pakai penutup aja atau pakai cadar ya silahkan lah, monggo. Tapi kalau saya pribadi lebih baik pakai penutup yang lain aja. Tapi ya silahkan, tapi nggak usah terus menghakimi orang lain itu. Nah, itu penyakit bahaya, hati. Bahaya. Itu penyakit hati. Demikian pula yang belum bisa memakai jilbab dengan baik, ya jangan menyalah-nyalahkan hukum. Artinya kan ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Wah kuwi jilbabane akhlake ra karo-karuan wis ngene. Ya akhlaknya ya enggak baik, enggak karu-karuan, tapi jilbabnya jangan disalahkan, itu aturan. Kita tidak tahu, kita tidak tahu, artinya tidak tahu hatinya orang itu seperti apa, pikirnya orang tidak tahu seperti apa. Jadi ya seimbanglah antara batin dan zahir, dan agar bisa seimbang itu ya harus didasari oleh keilmuan yang mendalam. Kalau keilmuannya cedak ya sulit sekali. Nih, laras jenengan katakan tadi, kalau orang ilmunya cedak sering menyalahkan. Iya, sering menyalahkan. Gampang menyalahkan. Tapi tidak memikirkan salahnya sendiri seperti apa enggak? Coba yang ilmunya tinggi kan damai, santai ya, terus lebih bijak menghadapi sesuatu, lebih bijak. Ngono karo sing ilmu cedak ya diarani enggak tegas loh. Bukan enggak tegas, tapi ini untuk jangan marah gitu. Jangan gregetan. Ya kadang gregetan juga saya itu ya. Ini ada dasarnya juga dalam rangka demi kemaslahatan masyarakat Indonesia kan gitu. Gitu. Paham ya? Tadi saya tambah sedikit ya, ada masalah celana tadi ya. Nah, ini kan juga masalah waqi'iyah, masalah yang terjadi. Nanti saya disemprot netizen di komentar sama aku ya. Ini ya silakanlah nanti di komentar kalau enggak sarujuk ya monggo ya. Itu pendapat, terus saya insya Allah juga dasarnya juga kuat dan banyak sekali. Masalah celana, kalau Pak wanita memakai celana, bagaimana memakai celana? Apakah itu enggak boleh? Kalau celana itu memang menjadi khas laki-laki, modele loh ya. Ya, secara hukum Islam terutama mazhab Syafi'i niku tidak diperbolehkan. Tapi kalau celana itu sudah menjadi tradisinya wanita dan laki-laki, asalkan tetap bisa menjaga aurat, tetap bisa menjaga hijab syar'i, niku enggak apa-apa. Seperti contoh kalau menurut saya, niku kulot. Kulot ini kan sudah dipakai oleh perempuan, jadi bukan hanya tradisi laki-laki, bahkan itu tradisi perempuan. Menurut saya itu nggak apa-apa, boleh saja dengan catatan, pokok wanita ini kan, dengan catatan tidak tidak membentuk itu lekuk tubuhnya itu tidak nampak yang ketat, tidak ketat. Karena masalah penutup yang syar'i itu tidak hanya menutupi
warna aurat tidak. Tapi ada kalau nggak salah ada 5 atau berapa itu dalam tafsir Rawa'iul Bayan ya, karya Syekh Ali As-Sobuni itu dikatakan bahwasanya penutup yang sesuai saran itu ada 5 kalau nggak salah. Pertama ya menutupi aurat. Masalah aurat sudah saya terangkan tadi, ada yang mengatakan wajah termasuk, ada yang mengatakan tidak. Yang kedua tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi sing wayahe ledok ya ora ketok ledok, wayahe geneng ya ora ketok geneng, ledok genenge ora ketok, dadi yang longgar. Yang ketiga tidak transparan, tidak transparan itu ya tidak ya kandel nggih. Terus maring ngono tidak ya berias berlebihan yang bisa menimbulkan gairah bagi laki-laki yang di dekatnya. Wah, bisa loh. Mambu wangine tok itu lek wong sing mesum langsung wis ngoten. Nah, ini bahaya gitu ya. Dan itulah termasuk hijab syar'i seperti itu. Jadi jangan dikira hanya penting berukut. Aku wis berukut loh. Iya, kadang enek berukut seakan wajahnya berukut tapi jan wah ngene gitu Mas. Sama lihat gitu lah. Sama lihat ini ya. Sama ngene terus. Wah, ini namanya kalau di dalam hadis rubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Ini memang peringatan zaman akhir itu banyak sekali orang-orang yang kelihatannya tertutup kabeh. Tapi itu namanya telanjang. Tapi telanjang. Kalau dalam tafsir Rawa'iul Bayan diterangkan seperti itu. Jadi hadis bakasiatin fid dunya ariyatan fil akhirah itu arahnya itu. Jadi yang kelihatannya itu menutup aurat tapi ketat. Kalau perempuan ya jangan ketat. Gitu Mas, seputar seputar jilbab, seputar penutup aurat, tasabuh dan sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mumpung masih ketemu sulit lah dengan golek kula niku. Jam terbang, masalah jam terbang nggih. Mboten. Iya mawon. Jadi ini Ustaz, ada orang berjilbab tapi perilakunya belum berjilbab. Ada orang yang belum berjilbab tapi perilakunya berjilbab. Lebih baik mana? Ya. Angel niku. Angel. Sudah berjilbab tapi perilakunya belum berjilbab terus belum syar'i. Iya. Lebih utama yang mana? Ya nggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu Mas. Jadi artinya ya berjilbab itu bagus kalau bagi wanita yang muslimah itu ya aturan. Identitas. Ya identitas muslimah juga. Terus menutup rambut itu ternyata ya sepakat semuanya mazhab. Kalau masalah najwa shihab saya nggak tahu, mungkin nggak tahu saya pokoknya. Yang lain. Dan itu kan yang jelas menutup rambut itu kan aturan ya, aturan. Jadi jangan berjilbabnya ya harus, maksud kula berjilbabnya ya tetap aturan. Tapi kalau kelakuannya nggak bagus ya kelakuannya yang harus dirubah. Harus dirubah gitu. Gitu aja kan. Gitu aja kok repot ya. Terus yang orang yang nggak berjilbab tapi ya memang banyak sekali nggak berjilbab tapi kelakuannya ya baik. Artinya baik itu kelakuan yang lain nggak pernah zina, terus ya nggak pernah ganjen dengan laki-laki lain kan. Misalnya kan ganjen sekarang. Ya kelakuannya seperti itu bagus ya. Dalam masalah berjilbabnya ya nanti diusahakan pokoknya auratnya kalau yang ditutup mana sesuai yang saya terangkan tadi diusahakan ditutup kan, berusahanya yang lebih baik lagi kan gitu. Jadi enggak saling. Yang penting kan harapannya berjilbab, semoga dengan hijabnya itu bisa membentuk perilaku yang baik. Itu kadang kan dengan kita pakai jilbab itu kan akhirnya kan izin ya nggak apa-apa. Izin arep nglakoni, wah aku jilbaban kok arep nglakoni ngene lah itu bagus. Jadi pemicu atau penunjang untuk yang lebih baik. Bisa jadi hijabnya menjadi hidayahnya. Jadi yang terus pesan saya terakhir, kalau memakai jilbab atau hijab atau penutup ya niatilah lillahi ta'ala. Artinya ya menjalankan perintah Allah bukan untuk ria ya, bukan untuk gaya-gaya, untuk mengikuti tren ya. Ini sudah sangat fenomenal ya, mengikuti tren, hanya mengikuti tren. Jadi nggak ngerti substansi dari jilbab itu
sendiri. Banyak sekali model-model jitu Kalau saat ini. seperti niatnya sudah nggak benar ya ini ya nggak benar. Semua kembali kepada niat. Jilbabnya ya bener tapi niatnya nggak bener kan gampang pudar emang. Engko lek trennya wis gak ngono nah ya ganti mana. Ini ya nggak bener lah kalau seperti itu. Repot nih. Pripun ada yang ditanyakan lagi? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Ustaz. Kata-kata hari ini apa ya? Sudah banyak sekali yang saya keluarkan tadi. Ya ini. Kata-kata saya seperti pada waktu podcast masalah bekicot. Iya. Nah, ini tetap ada kaitannya. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ya, bukan kata-kata saya tapi saya mengutip. Dan ini sangat-sangat bisa sangat bagus ini kalau dihayati dan difahami. Jadi beliau dawuh maksiatun aurasat dzullan waftiqaron khairun min ta'atin aurasat aizan wastikbaron. Jadi maksiat itu ya berbuat yang enggak diridhai Allah, yang bisa mewariskan, bisa menimbulkan rasa hina dina di hadapan Allah, getun yang sangat, bisa menimbulkan getun yang sangat dan bisa menimbulkan sangat butuh kita kepada Allah karena merasa sangat kotor diri kita. Maksiat yang semacam itu loh lebih baik daripada taat yang hanya menimbulkan rasa berbangga diri, rasa takabur, rasa merasa benar sendiri, akhirnya gampang menghakimi orang lain. Ini nggak ada apa-apanya di sisi Allah ini, nol nilainya, gitu loh. Lebih baik maksiat tapi terus tobat, terus getun tenanan maksudnya. Tapi ini jangan direncanakan loh ya. Kalau direncanakan nggak bisa. Wah aku tak maksiat dhisik terus tobat. Kira-kira lek wis enak rencana ngono bablas iki, ngoten nggih. Paham ya? Karena makalah ini sangat bagus. Jadi ini untuk ya perhatian bagi sing tukang menghakimi dan sebagainya, itulah kita bijaklah. Karena yang dinilai oleh Allah itu juga lebih ke dalamnya. Ya luarnya juga dinilai tapi dalamnya ini juga bukan saat dinilai. Tapi nanti. Nah, gitu. Terima kasih Ustaz, pembahasan yang begitu luar biasa sekali, memberikan pencerahan buat kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Amin. Ya doakan terima saya. Kasih. Ya doakan saya bisa mengamalkan ilmu yang saya sampaikan. Saya sendiri juga saling mendoakan. Amin doa bidoa. Amin. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.